Menteri Keuangan akan menyalurkan kembali selisih dana desa untuk BLT yang tidak disalurkan ke RKD pada desa bersangkutan. Artinya, kalau ada desa yang kemarin itu tidak mengalokasikan sebesar 40% sampai 13 Mei, ya, artinya sisa dana desa yang tidak digunakan untuk BLT desa tadi itu akan kita kembalikan kepada desa bersangkutan. Ini bukan karena kami menerima komplain dari beberapa kepala desa, maupun asosiasi Bapak Ibu sekalian. Tapi memang kami berpikir bahwa dana desa yang tidak digunakan untuk BLT desa tadi itu memang harus dikembalikan karena itu menyangkut pertanggungjawaban dari kepala desa itu sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, selisih dana desa untuk BLT yang tidak disalurkan tadi itu akan digunakan ya atau arah penggunaannya nanti untuk kegiatan prioritas. Betul, kegiatan penanganan kemiskinan ekstrim ya. Bahkan ini kita sudah mengarah juga dimungkinkan nanti untuk BLT desa tapi berdasarkan data kemiskinan ekstrim. Kemudian juga untuk kegiatan penanganan stunting. Kemudian kegiatan untuk bidang ketahanan pangan dan hewani. Nah, kalau misalnya ternyata nanti 1, 2, 3 ini sudah bisa dipenuhi, masih ada sisa dananya, itu bisa digunakan untuk kegiatan prioritas lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk desa yang kemarin tidak merekam KPM, ya jumlah KPM sampai tanggal 13 Mei tahun 2022 ini, maka dana desa untuk BLT desa yang seharusnya dianggarkan tidak disalurkan ke RKD dan menjadi sisa dana di akun. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami belum melihat ya apakah ada desa yang sama sekali tidak menganggarkan BLT desa. Ya. Tapi ada satu konsekuensi bahwa untuk desa yang sama sekali tidak merekam jumlah KPM, artinya tidak melaksanakan BLT desa sama sekali di tahun 2022, maka 40% dari dana desa yang diterima itu akan menjadi sisa dana desa di rekening kas umum negara. Artinya tidak disalurkan atau tidak diberikan kepada desa bersangkutan. Beda dengan tadi yang desa-desa yang sudah menganggarkan BLT desa tapi jumlahnya atau totalnya tidak mencapai 40%. Selisihnya itu yang kita kembalikan kepada desa bersangkutan. Tapi untuk desa yang sama sekali tidak merekam jumlah KPM atau tidak sama sekali melaksanakan BLT desa, maka dana desanya 40% akan kita tahan atau kita jadikan sebagai sisa dana desa di rekening kas umum negara. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaannya nanti kami sudah di dalam PMK juga kami sudah mengarahkan dan bahkan kami juga sudah menyiapkan surat ya kepada Bupati Wali Kota yang desanya atau terdapat desa yang memiliki selisih dana desa untuk BLT desa untuk segera menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran untuk selisih dana tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, selisih dana desa untuk BLT yang akan disalurkan ini nanti mekanisme penyalurannya berbeda dengan yang tahapan 1, 2, 3 atau yang 1, 2 untuk desa mandiri. Dia akan terpisah. Kenapa? Karena kami sudah mencetak di dalam OMSPAN untuk penyaluran dana desa itu dipisahkan antara untuk BLT dengan non-BLT. Nah, sehingga kami tidak mau mengganggu mekanisme yang sudah berjalan ini. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, di bulan September ini sudah banyak juga desa yang sudah bahkan salur sampai tahap 2 ya. Bahkan sudah ada yang memproses tahap 3. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan itu ke dalam tahapan, itu akan mengganggu sistem yang sudah kita bangun. Makanya nanti penyaluran dana desa yang selisih untuk BLT ini akan kita buat terpisah. Oleh karena itu nanti pemerintah daerah akan kita minta untuk segera menyampaikan dokumen persyaratannya. Kemudian, nah itulah beberapa hal ya Bapak Ibu sekalian yang kita atur di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 128 yang merupakan revisi dari PMK 190. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan.